Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah, dimanapun antum dan antunna berada, ibu-ibu dan bapak sekalian, saudara-saudari yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan untuk terkait masalah rumah dakwah Al-Hujjah yang hari ini ada dua program yang mulia yang diagendakan dan selalu dirutinkan di rumah dakwah Al-Hujjah selama ini, yaitu agenda yang pertama, yaitu rumah dakwah Al-Hujjah membuka kajian ilmiah setiap 3 kali atau sampai 4 kali dalam satu pekannya, guna untuk selalu kita memperbaiki jati diri kita, menambah wawasan keilmiahan kita insyaallah. Ya, maka rumah dakwah Al-Hujjah menyediakan tempat untuk kita sama-sama menimba ilmu di dalamnya. Kemudian yang kedua, program daripada rumah dakwah Al-Hujjah adalah pada hari ini sudah kita buka program yang kedua, yaitu program pengkaderan khusus yang akhwat, yaitu untuk mengkader para hufad, yaitu para hafidhah Quran, yaitu yang berkomitmen dalam menghafalkan Al-Quran 30 juz serta memahami isinya dan juga mengamalkan dalam keseharian ataupun sehari-hari insyaallah. Nah, pengkaderan kita ini bertujuan untuk benar-benar bukan hanya sekedar meluluskan nanti, karena emang ini kita fokuskan atau memaksimalkan hanya 10 orang per 2 tahun insyaallah. Ya, dan ini bukan hanya meluluskan, akan tapi kita benar-benar mengkader. Ya. Dan nanti dalam hal mengkader ini, mereka setelah diwisudakan nanti insyaallah siap diterjunkan dimanapun ya sesuai dengan kehendak lembaga insyaallah. Entah itu di dunia pendidikan untuk melanjutkan studinya, di dunia pendidikan untuk mengajar di situ, ataupun nanti di medan dakwah untuk berdakwah di masyarakat insyaallah. Nah, maka dengan dua program ini adalah kita sangat membutuhkan bentuk kerjasama, karena rumah dakwah Al-Hujjah ini bukan punya personal ataupun orang-orang tertentu, akan tapi insyaallah ini adalah punya umat dan akan kembalikan kepada umat insyaallah. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, siapapun yang melihat serta mendengarkan apa yang kami sampaikan ini, kami mengajak kepada antum semuanya yang memiliki peluang untuk ikut berpartisipasi, baik berupa hartanya, materialnya, ataupun berupa doa. Dan terlebih pada hari ini kami sangat membutuhkan dukungan serta harapan kami, dukungan tersebut dari antum semuanya berupa dana yang lebih kurang tiap tahunnya, karena rumah dakwah Al-Hujjah ini harus membayar rumah kontrakan sebesar 150 juta, dan itu di luar daripada operasional tiap bulannya. Dan terlebih nanti akan ditambah dengan program tahfidzul Quran untuk pengkaderan di sini. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama memikul dakwah ini. Sebenarnya ini adalah bukan beban, akan tapi ini adalah peluang untuk kita sama-sama mengejar akhirat kita insyaallah. Kita tanam di sini insyaallah, nanti di akhirat akan kita panen amal yang kita tanam insyaallah. Satu hadis yang saya sampaikan dalam
kesempatan ini Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Inna lillah ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai atau memiliki keluarga di dunia ini. Qalu, mereka bertanya, para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa keluarganya Allah ya Rasulullah? Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu ayat dalam Al-Quran ini untuk menopang untuk kita benar-benar istiqomah dalam meraih satu amalan yang mulia ini, yaitu amalan di dunia dakwah insyaallah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah dari harta yang mereka infakkan sebagaimana dengan satu butir yang ditanam di tanah, kemudian satu butir tersebut menumbuhkan 7 batang. Kemudian 7 batang, per batangnya menghasilkan 100 biji ataupun 100 butir biji lagi. Artinya, setiap infak yang antum sampaikan kepada di medan dakwah ini insyaallah, di rumah dakwah Al-Hujah tentunya sebagai pilihan kita insyaallah, maka akan dikalikan kelipatannya lebih kurang ataupun seminim-minimnya pahala isi Allah Subhanahu wa taala dikalikan dengan 700 pahala ataupun 700 kebaikan. Kalau misalkan kita infaknya itu 1.000 rupiah, berarti kali 700 lebih kurang 700.000 kebaikan atau 700.000 pahala yang akan kita dapatkan. Kalau yang antum memiliki harta yang lebih daripada itu 100.000 dalam sehari misalkan, 100.000 dalam sepekan misalkan, insya Allah antum dikalikan 100.000 pahalanya, 100.000 dikalikan dengan 700 kebaikan, ya lebih daripada 700.000 tadi insya Allah. Maka berangkat daripada hadis tadi, ditambah lagi hadis yang kami bacakan tadi, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di dunia ini. Siapa mereka? Yaitu Ahlul Quran. Dan ternyata Ahlul Quran itu adalah bukan hanya mereka yang hafal Al-Quran. Ahlul Quran itu bukan hanya mereka yang mentadaburi Al-Quran. Ahlul Quran itu bukan hanya mereka yang selalu membaca Al-Quran. Tapi ternyata Ahlul Quran itu adalah mereka yang selalu bersama para penghafal Al-Quran. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i, kita sampaikan satu hadis tambahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ayat tadi. Nabi bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang membantu perlengkapan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia telah berjihad. Wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqada ghaza. Dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan, maka sungguh ia telah ikut berjihad. Jihad maknanya umum, jihad menurut ilmu bagian daripada jihad. Menghafal Al-Quran pun bagian daripada jihad. Berarti kita membantu mereka sama dengan kita menghafal Al-Quran insyaallah. Satu huruf yang mereka baca, satu huruf tersebut juga akan dikalikan pahalanya untuk kita yang membantu mereka yang menghafal Al-Quran atau mereka yang menuntut ilmu di rumah dakwah Al-Hujah di sini insyaallah. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyampaikan
di dalam Syarah Riyadhis Shalihin dari hadis ini, beliau mengomentari hadis ini, wa yu'khadhu min hadza anna kulla min a'anin syakhsan fi ta'atillahi falahu mithlu ajrahu. Barang siapa yang menolong seorang penuntut ilmu dalam membeli buku-buku baginya, atau menyediakan tempat, atau memberikan infak kepadanya, atau yang semisal dengannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti penuntut ilmu tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Masya Allah, ini penjelasan daripada Nabi SAW dan kemudian disampaikan juga oleh para ulama untuk memberikan motivasi kepada kita bahwa setiap harta yang kita infakkan di jalan Allah, terlebih itu adalah di jalan dakwah, insya Allah kita telah bersama orang-orang yang berdakwah. Karena dakwah itu bukan hanya seorang ustadz yang tampil di mimbar, bukan hanya seorang ulama yang menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah, tapi dakwah juga semua manusia itu bisa untuk ikut berpartisipasi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya bisa ikut terlibat untuk memikul dakwah ini dengan cara mengeluarkan hartanya untuk membantu orang-orang yang berjihad di jalan Allah berupa menuntut ilmu dan berdakwah serta menghafal Al-Qur'an. Insyaallah ini kami ajak sekali lagi kepada antum semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah bersama para masakin dan juga para fuqara, yatim dan yatim piatu nanti di hari kiamat kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa memotivasi diri kita untuk terus berjuang di jalan Allah. Ingat, hidup hanya sekali, jangan sampai kita sia-siakan kehidupan kita. Harus ada nilainya, nilai perjuangan Islamnya di dalam nafas-nafas kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.